Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok Conqueror. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan tugas proyek terakhir pada mata kuliah Integrasi Fazi dengan judul Sistem Penilaian Kelayakan Usaha Mikro menggunakan metode Fishman-Dani. Presentasi ini disusun oleh Muhammad Fahmi Maulana selaku saya sendiri, Gio Arpin Juan Purba, dan Muhammad Rizky Aulia dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan tahun 2026. Kemudian lanjut pada slide kedua, itu ringkasan penelitian. Secara ringkas, usaha mikro merupakan salah satu pilar penting perekonomian Indonesia. Namun, proses penilaian kelayakannya selama ini masih dilakukan secara subjektif dan belum terstandarisasi. Penelitian kami membangun sistem penilaian otomatis menggunakan Fuzzy Inference System metode Mamdani dengan 3 variabel input, yaitu model usaha, pengalaman usaha, dan potensi pasar, serta 1 variabel output berupa tingkat kelayakan usaha. Sistem ini dibangun dengan 27 role base, menggunakan operator min dan max, serta metode diffusifikasi centroid of area, dan diuji pada 20 data simulasi. Kemudian selanjutnya pada slide ketiga, yaitu eh, pendahuluan, masuk ke permasalahan yang ada. Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini ada 4. Yang pertama, akses permodalan usaha mikro masih terbatas karena tidak adanya standar penilaian yang baku. Kedua, penilaian yang dilakukan petugas lapangan saat ini bersifat manual dan rawan bias antar penilai. Yang ketiga, data yang digunakan bersifat ambigu. Misalnya, istilah modal yang cukup atau pengalaman yang berpengalaman tidak memiliki batasan tegas, sehingga pendekatan logis biner tidak lagi memadai. Yang keempat, era Society 5.0 menuntut sistem cerdas yang dapat mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif secara otomatis. Kemudian selanjutnya eh, peneliti terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba menyelesaikan masalah ini. Priyono pada tahun 2014 menerapkan Fismandani untuk menentukan kelayakan bantuan modal usaha bagi UMKM ramah lingkungan. Ahmad pada tahun 2021 menggunakan metode profil matching untuk kelayakan UMKM. Namun metode ini secara eksplisit mempresentasikan ketidakpastian nilai linguistik. Sementara itu, Mugi Rahayu dan kawan-kawan pada tahun 2021 menerapkan Fismandani untuk menemukan status kewaspadaan wilayah yang membuktikan fleksibilitas metode ini di luar konteks keuangan. Dari tinjauan ini, kami menemukan bahwa penerapan Fismandani yang secara khusus memperhitungkan potensi pasar sebagai variabel utama yang masih sangat terbatas. Kemudian selanjutnya pada slide kelima yaitu masuk ke pembahasan kebaruan penelitian. Penelitian kami memiliki 3 kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Yang pertama, kami menambahkan variabel potensi pasar yang belum banyak diintegrasikan secara eksplisit pada penelitian Fazi sebelumnya. Padahal variabel ini turut menentukan keberlangsungan usaha mikro di tengah persaingan pasar digital. Yang kedua, penelitian ini mengaitkan masalah penilaian dengan konteks Society 5.0, memastikan sistem dapat digunakan secara inklusif oleh berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, implementasi dilakukan menggunakan Python dengan library Scikit-Fuzzy. Berbeda dari penelitian Puryono yang berbasis web dengan PHP dengan MySQL, sehingga pengembangan sistem kami lebih ringkas. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gio Arpin Juan Purba. Nama saya Georg Pinjuan Purba. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, Muhammad Fahmi Maulana. Pada slide ini, yang dibahas itu adalah metode Fish Mamdani. Metode yang kami gunakan adalah Fuzzy Inference System Mamdani, yang bekerja melalui 4 tahapan utama. Tahapan pertama adalah fazifikasi, yaitu mengubah nilai input
CRISP menjadi derajat keanggotaan pada himpunan Fuzzy. Tahap kedua adalah evaluasi rule base, di mana 27 aturan if then dievaluasi menggunakan operator min untuk kondisi and. Tahap ketiga adalah agregasi, yaitu menggabungkan seluruh output rule yang menuju himpunan yang sama menggunakan operator max. Tahap terakhir adalah defusifikasi, yang mengubah hasil agregasi menjadi satu nilai CRISP menggunakan metode centroid of area. Pada slide berikutnya, yaitu variabel dan fungsi keanggotaan. Sistem kami menggunakan 3 variabel input dan 1 variabel output. Variabel pertama adalah modal utama dengan rentang 0 sampai 20 juta rupiah, terbagi menjadi himpunan rendah, sedang, dan tinggi. Variabel kedua adalah pengalaman usaha dengan rentang 0 sampai 10 tahun, menjadi baru, cukup, dan berpengalaman. Variabel ketiga adalah potensi besar dengan skala 1 sampai 10, terbagi menjadi kecil, sedang, dan besar. Variabel output adalah tingkat kelayakan dengan rentang 0 sampai 100, terbagi menjadi 4 kategori: tidak layak, kurang layak, layak, dan sangat layak. Kami menggunakan fungsi keanggotaan trapesium untuk menggunakan himpunan di tepi dan segitiga untuk himpunan tengah. Pada slide berikutnya adalah rule base. Rule base yang kami bangun dari kombinasi seluruh himpunan input menghasilkan 3 dikali 3 dikali 3, yaitu 27 aturan fuzzy if then. Setiap rule menggunakan operator AND dan dipresentasikan dengan fungsi min. Sebagai contoh, salah satu rule berbunyi jika modal sedang dan pengalaman cukup dan potensi pasar besar, maka kelayakan usaha dinyatakan layak. Seluruh rules disusun berdasarkan pertimbangan logis yang mengikuti pola rules base pada penelitian Puryono 2014 dan Migrahayu DKK 2021 yang kami sesuaikan dengan konteks penelitian usaha mikro. Pada slide ini saya menjelaskan tentang inferensi dan diversifikasi. Setelah rule based dievaluasi, sistem melanjutkan ke proses inferensi dan diversifikasi. Proses inferensi menggunakan metode min untuk menghitung kekuatan aktivasi atau firing strength dari setiap rule yang aktif. Hasil seluruh rule yang menuju himpunan output yang sama kemudian didegresasi menggunakan operator max. Terakhir, diversifikasi dilakukan dengan metode centroid of area, yaitu menghitung titik pusat area di bawah kurva hasil agregasi, sehingga menghasilkan nilai CRISP yang kemudian diinterpretasikan ke dalam salah satu dari 4 kategori kelayakan. Kemudian ada implementasi. Dari sisi implementasi, sistem kami dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python 3 dengan memanfaatkan library Sheet, Fuzzy untuk membangun phase, NumPy untuk komputasi numerik, dan Matplotlib untuk memvisualisasikan fungsi keanggotaan. Pengujian sistem digunakan terhadap 20 data simulasi usaha mikro dengan variasi nilai input yang mencakup seluruh rentang himpunan Fuzzy yang telah didefinisikan. Akurasi sistem dievaluasi dengan membandingkan output sistem terhadap penilaian manual berdasarkan logika rule base yang sama. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aulia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Di slide ke-11 itu ada hasil implementasi dan pengujian sistem yang telah kami rancang. Berhasil diimplementasikan dan mampu menerima 3 nilai input. Kemudian memproseskan melalui fusifikasi, evaluasi rule base, agregasi, dan defusifikasi, hingga menghasilkan satu nilai output berupa skor kelayakan dalam rentang 0 sampai 100. Dari hasil pengujian terhadap 20 data simulasi, kami menemukan bahwa data dengan nilai modal, pengalaman, dan potensi pasar yang rendah secara konsisten menghasilkan skor pada kategori tidak layak. Sedangkan data dengan ketiga variabel bernilai tinggi menghasilkan skor pada kategori sangat layak. Ini menunjukkan rule base yang kami rancang telah mempresentasikan
logika pengambilan keputusan secara tepat. Perlu dicatat bahwa data ini bersifat simulasi untuk keperluan demonstrasi. Selanjutnya di slide 12 kita ada akurasi sistem pada pengajuan akurasi. Sistem FIS memdani kami mencapai tingkat akurasi sebesar 100% terhadap seluruh data uji, yang berarti seluruh kategori output sistem sesuai dengan penilaian manual. Berdasarkan rule base yang sama, namun kami perlu menggarisbawahi bahwa akurasi 100% ini wajar dicapai karena data uji dan penilaian manual berasal dari logika rule base yang sama, bukan data independen dari lapangan, sehingga hasil ini membuktikan konsistensi implementasi sistem, bukan validasi prediktif terhadap kondisi usaha mikro yang sesungguhnya. Validasi terhadap data real tetap diperlukan sebelum sistem ini digunakan pada pengambilan keputusan yang sebenarnya. Selanjutnya di slide 13 kita ada pembahasan hasil pengujian, menunjukkan bahwa pendekatan Fuji mampu mengatasi ketidakpastian dan ambiguitas dan penilaian kelayakan usaha mikro. Berbeda dengan metode klasik berbasis logika biner, FIS Mamdani mampu merepresentasikan nilai linguistik seperti cukup dan berpengalaman secara lebih natural, sejalan dengan temuan Puryono 2014 dibandingkan dengan profil matching yang digunakan Ahmad 2021. Sistem kami memiliki keunggulan dalam mempresentasikan ketidakpastian nilai secara kontinu, bukan diskret. Meskipun begitu, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu data uji yang bersifat simulasi dan belum divalidasi terhadap data real di lapangan. Slide 14 itu ada data penguji di tabel 1 dan tabel 2. Slide ini menampilkan data uji secara langsung dari tabel 1 dan 2. Pada laporan dari 20 data simulasi distribusi adalah 5 data pada kategori tidak layak, 3 data kurang layak, 8 data layak, dan 4 data sangat layak. Dan seluruhnya atas 100% sesuai dengan penilaian manual. Berdasarkan rule base yang sama di sisi kanan, kami tampilkan sebagai contoh baris dan data mentah dari tabel 1. Misalnya data dengan modal 2 juta, pengalaman 1 tahun, dan potensi pasar skala 2 menghasilkan skor 12,5 yang dikategorikan tidak layak. Sedangkan data dengan modal 18 juta, pengalaman 9 tahun, dan potensi pasar skala 10 menghasilkan skor 92 yang dikategorikan sangat layak. Pola ini konsisten dengan rule base yang telah kami rancang. Selanjutnya ada di slide 15, kesimpulan sebagai sistem penilaian selayaknya usaha mikro. Menggunakan metode Fuji, inferensi sistem Mamdani berhasil kami bangun dengan 3 variabel input dan 1 variabel output yang terbagi ke dalam 4 kategori sistem yang diimplementasikan. Dengan Python dan Scikit Fuji melalui 27 rule base, mampu menghasilkan keputusan kelayakan usaha secara konsisten. Pengujian terhadap 20 data simulasi menunjukkan akurasi 100% dibandingkan penilaian manual, membuktikan pendekatan Fuji Mamdani efektif untuk menangani ketidakpastian penilaian. Kami menyarankan penelitian selanjutnya melakukan validasi menggunakan data primer dari pelaku usaha mikro secara langsung, serta membandingkan hasil sistem dengan penilaian pakar independen. Terima kasih. Referensi berikut adalah yang kami gunakan dalam penelitian ini mencakup rujukan mengenai metode profile matching, konsep Society 5.0, dasar teori Fuzzy, dan neurofazi, kecerdasan buatan, penerapan FIS Mamdani pada status kewaspadaan COVID-19, serta penerapan FIS Mamdani pada bantuan modal UMKM. Ramah lingkungan yang menjadi rujukan utama penelitian kami.